Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insya Allah pagi ini kita bahas di surat An-Nahl ayat 77. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amrus sa'ati illa kalam hil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Walillahi ghaibus samawati wal ardh, wawunya istiqnam ya. Li-nya huruf jer, Allahi majrur, berarti awal kalimatnya jer dan majrur ya. Kalau awal kalimatnya jer dan majrur, bila ketemu isim yang rofa, maka jer majrur menjadi khobar muqaddam. Dan ternyata ketemu ghaibus samawati idofah ya. Mana mudofnya? Ghaibu, mudof pasti isim, berarti isim yang rofa, jadi lillahi khobar muqaddam gitu ya. Ghaibu mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof ya. As-samawati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh karena jama muannas salim iya. Walillahi, dan milik Allah. Tuh, jadi gitu artinya. Dan milik Allah. Ya. Terdapat, boleh begitu. Dan milik Allah terdapat ghaibus samawati. Ghaib itu apa? Goib apa goib? Tersembunyi. Maksudnya goib itu kan tidak kelihatan ya. Yang dimaksud adalah apa-apa yang tersembunyi di langit. Nah, cuman ini langitnya bentuk jama muannas salim. Jadi yang dimaksud langit di sini adalah 7 lapis langit gitu. Jadi bukan satu lagi. Kalau satu sama as-sama'u itu berarti langit yang satu. Tapi kalau samawat yang dimaksud adalah 7 lapis langit. Jadi Allah mempunyai rahasia-rahasia yang tidak tampak ya, yang tidak tampak, yang ada di setiap lapisan langit gitu maknanya ya. Terus wal ardi, dan bumi. Nah, wawonya itu atop ya. Kenapa wawu atop? Al ardi isim yang jer, sebelumnya ada isim yang jer yaitu as samawati. Jadi wa huruf atop, al ardi maktuf, monggo dari maktuf alaihnya as samawati gitu ya. Milik Allah apa yang tak terlihat di lapisan-lapisan langit dan bumi itu. Tafsirnya menyebutkan ilmun, berarti pengetahuan Allah. Artinya Allah mengetahui ma ghaba fihima, apa-apa yang dia tidak tampak, fihima pada keduanya, apa? Langit dan bumi itu. Nah, nanti kita belajar mendapatkan apa yang tidak tampak itu, ya kan? Nah, berarti banyak keajaiban gitu. Kayak Nabi waktu Mi'raj itu jasad sama
Ruh apa ruhnya saja? Jasad sama ruh, ya. Jasad sama ruh. Karena di dalam ayatnya disebut bi'abdihi, ya. Allah memperjalankan hambanya, gitu. Asra bi'abdihi. Nabi Muhammad di situ disebut abdun, gitu. Disebut seorang hamba. Yang namanya hamba itu ada jasadnya dan ada ruhnya, gitu. Tidak mungkin kalau tidak diberjalankan oleh Allah. Segitu jauhnya, ya kan? Segitu jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, atau dari Masjidil Aqsa ke langit 7 dulu, baru ke Sidratul Muntaha. Itu jauh. Dan di situ linuriyahu, ya, linuriyahu. Apa artinya? Li, lam taklil, linuriyahu. Untuk, ya monggo Pak Hari, ya, untuk Allah menampakkan, Allah memperlihatkan. Nah di situ tuh rahasia-rahasia, ya, Allah tampakkan itu. Berarti kalau Allah tampakkan, Nabi terima beres nggak? Terima beres kan? Karena diperlihatkan, gitu. Jadi orang lain bisa nggak melihat? Tidak bisa. Hanya Nabi yang diperlihatkan, gitu. Jadi Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Pak. Kalau lihat dari kalimatnya juga kalimat yang istimewa. Asra itu masjid 1. Masjid 1 ya. Bab yang ketiga. Af'ala asroya. Aslinya kalau sudah masjid 1 tidak ada huruf cer, b itu nggak ada. Itu sudah sempurna kalimat normal. Gitu. Tapi ketika masjid 1 ditambah dengan cer, b, maka kalimat itu menjadi istimewa. Makanya kalimat awalnya ada kalimat subhanallazi. Itu. Yang dipanggil iman, bukan akal. Iman. Kalau tidak berdasarkan iman, nggak percaya. Orang dari sini ke Surabaya aja ya, bolak-balik berapa lama? Ya, apalagi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu bolak-balik semalam. Gitu. Dan kalau kita urutkan, Nabi diperlihatkan. Berarti Nabi kalau tidak diperlihatkan nggak bisa. Tapi ketika sudah mencapai makomnya, justru Nabi melihat sendiri, tidak diperlihatkan lagi. Ya, ayat itu apal nggak bunyinya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus innahu was samiul basir. Ya. Jadi kalau diceritakan terus ayatnya, nanti bahkan Nabi tuh mampu melihat sendiri setelah makomnya sudah nyampe, gitu. Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperlihatkan. Nah, termasuk ini ayat. Allah memperlihatkan, Allah memiliki rahasia-rahasia di langit 7 dan bumi, gitu. Nah, kita nanti harusnya belajar juga kan, belajar mengambil rahasia-rahasia itu. Nah, gitu. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Ghaib itu tidak tampak, maknanya rahasia juga,
Ya, milik Allah rahasia-rahasia yang di langit dan yang di bumi, atau yang di 7 langit dan bumi. Ai ilmun ma ghaba fihima, pengetahuan tentang apa-apa yang tidak tampak pada keduanya. Wa ma amrus saati, ini wawunya atau maknya nafi, manafi, tidaklah. Amrus saati itu idofah, ya. Amrus saati idofah, dua kata yang bertemu mengandung satu pengertian. Amru tanpa al, tanpa tanwin, bertemu as-saati isim yang jar, maka ini idofah. Mana mudofnya? Amru. Mudof ilaihnya as-saati, ya. Berarti amru isim, karena mudof pasti isim yang apa? Rofa di awal kalimat sebagai mubtada wa huwa mudof. As-saati mudof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Illa, tuh, berarti illa masuk sebelum sempurna, ini namanya ilah hasriyah gitu. Kalamhil basori, kaknya huruf jar, lamhi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, al basori mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh, berarti khobarnya adalah jar majrur, makanya ilahnya tadi hasriyah. Wa ma amrus saati, dan tidaklah amrus saati, terjadinya as-saah. Apa as-saah? Kiamat. Iya. Bisa kiamat kubro, bisa kiamat sugro. Kebangkrutan seseorang, kematian seseorang, itu bukan kalamhil basori. Hanya lamhi itu sekejap basori, sekejap mata apa sekejap pandangan? Ayo. Kalau biasa kita pakai kalimatnya sekejap mata, itu kan ya. Tapi Quran nyebutnya basori. Kalau basori itu apa? Pandangan, penglihatan. Artinya rencana seseorang ketika punya bisnis misalnya, tidak akan terjadi kebangkrutan. Dengan ilmunya dia hitung, bakal tidak terjadi bangkrut. Monggo. Tapi nyatanya Allah hanya mengucapkan kun. Coba lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya. Tapi terusin dulu ya. Huruf ataf, huwa domir fasil. Kalau di awal jadi mubtada, berarti butuh khobar. Akrobu, akrobu itu akrab. Apa akrab? Dekat, ya. Ternyata itu isim tafdil. Makanya yang disebut akrab itu betul-betul mengenal. Ini sahabat akrab saya nih, berarti dia kenal persis dengan kita. Jabat jerone weruh dari Mbak Hasan. Luar dalam tahu, itu namanya sahabat karib, akrab. Nah itu isim tafdil, makanya jadi khobar. Huwa akrabu. Atau dianya apa tuh kira-kira? Amrus sa'ah. Ya, terjadinya as-sa'ah akrabu, bahkan lebih dekat, lebih cepat dari kedipan mata atau pandangan sekilas. Gitu. Itu bisa terjadi. Ya, coba lihat tafsirnya, tadi saya mau jelasin itu. Lihat tafsirnya. Li'annahu bilafzi kun fayakunu. Tuh. Bagi Allah cukup dengan melafadzkan kun fayakun, maka dia akan terjadi. Fil mudhari kun, fil amar engkau jadilah. Fayakunnya apa? Pelaksanaannya, iya kan? Allah cukup bilang kun fayakunu, fayakununya maka dia akan terjadi.
jadi. Gitu. Jadi kalau kita paham ayat ini tidak ada kesombongan, Pak. Kita lagi jaya, lagi bagus usahanya, bagi Allah cukup bilang kun untuk membalikan usahanya. Iya kan? Makanya kita jangan melakukan kerusakan, sebab Allah sudah menetapkan siapa yang selalu beruntung dan siapa yang akan terjadi rugi. Iya kan? Allah tinggal melafadzkan kun, tapi Allah pun tidak melanggar. Ngerti maksudnya? Allah tidak melanggar, sesuai dengan aturan Allah sendiri. Siapa yang akan dibangkrutkan oleh Allah, siapa yang akan menjadi bencana bagi dirinya, itu Allah tidak akan melanggar dengan aturan-aturannya. Kalau orang yang baik, pastinya nasibnya bagus. Ya. Orang punya usaha dengan jalan yang kotor, yang tidak bagus, ya itu kan bakal dibangkrutkan oleh Allah kan ya. Nah, buat Allah kun tinggal nunggu saat. Gitu, makanya kiamatnya dilafadzkan dengan lafadz as-sa'ah, saat. Begitu. Nyambung ya? Nyambung apa belum nyambung? Nyambung ya? Jadi semuanya tidak akan terjadi ketika kita ngikuti aturan. Tapi kalau kita tidak ngikuti aturan, tunggu kehancurannya. Dan Allah hanya cukup melafadzkan kun. Gitu. Saya pernah cerita ada orang yang selalu beruntung dalam hidupnya. Nggak pernah ada di bawah, di atas terus. Padahal Quran juga nyebut bergilir, ya kan? Ada kadang di atas, ada kadang di bawah. Tapi ada orang yang di atas terus. Nah itu kalau terjadi kebangkrutan bisa terjadi nggak? Allah kan hanya melafadzkan kun. Ya Allah pun tidak melanggar dengan aturannya. Tidak akan lafadz itu diberikan sama orang itu. Kenapa? Dia ngikuti aturan Allah. Gitu. Tapi kalau tidak ngikut aturan Allah, ya tunggu saat kehancurannya. Ngerti ya? Iya. Jadi walaupun lafadz ini begitu diucapkan langsung terjadi, tapi Allah pun tidak melanggar gitu. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mengikuti aturan. Itu ya, nyambung tuh. Mudah-mudahan nyambung ya. Nah, balik lagi di awal tadi kalimatnya bahwa milik Allah rahasia di 7 lapis langit dan bumi. Nah, kita itu diberi akal oleh Allah. Makanya kita harus mampu meraih apa itu rahasia-rahasia. Ya, yang orang lain mengatakan tidak mungkin, ternyata mungkin karena disitulah rahasia Allah. Gitu ya.